Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca tasrif furu' bina naqis. Itu sepertinya ada kesalahan tulis ya. Di contoh abka itu dikatakan di situ misal, seharusnya naqis. Ya, seharusnya naqis. Yang lainnya sudah benar. Ya. Abka kita baca. Abka ya, abkau. Abakat, abakata, abakaina, abakaita, abakaituma, abakaitum, abakaiti, abakaituma, abakaitunna, abakaitu, abakaina. Nah, itu tasrif abaka fi'il madhi untuk tasrif furu'nya. Contoh mubekin, mubekin, mubekiyani, mubekuna, mubekiyatun, mubekiyatani, mubekiyatun. Nah, ini contoh ismul fa'il. Ya. Nah, silahkan para pendengar bisa atau para peserta bisa membaca secara mandiri untuk tasrif furu' abka. Kemudian ada sama. Sama, samaya, sammau. Sammat, sammata, sammaina. Sammaita, sammaituma, sammaitum, sammaiti, sammaituma, sammaitunna, sammaitu, sammaina. Kemudian ada musammin, musammiyani, musammuna, musammiyatun, musammiyatani, musammiyatun. Dan seterusnya daripada tasrif furu' untuk setiap sighah yang ada daripada kata sama. Kemudian berikutnya ada takassa. Takassa, takassaya, takassau, takassat, takassata, takassaina, takassaita, takassaituma, takassaitum, takassaiti, takassaituma, takassaitunna, takassaitu, takassaina. Kemudian ada takassian. Takassiyaini, takassiyatin. Mutakassin, mutakassiyani, mutakassuna, mutakassiyatun, dan seterusnya. Daripada tasrif furu' kosakata takassa dan turunan sighahnya. Kemudian ada ishtara, yang berarti membeli ya. Contoh di fi'il amr ishtari, ishtariya, ishtaru, ishtari, ishtariya, ishtarina, ishtarina. Kemudian ada mushtaron, mushtarayani, mushtarawna, mushtaratun, mushtarayatani, mushtarayatun. Dan seterusnya daripada tasrif furu' untuk kata ishtara dan turunan sighahnya. Kemudian ada istaghna, yastaghni, yastaghniyani, yastaghnuna, tastaghni, tastaghniyani, yastaghnina, tastaghni, tastaghniyani, tastaghnuna, tastaghnina, tastaghniyani, tastaghnina, astaghni, nastaghni. Kemudian ada mustaghnin, mustaghniyani, mustaghnuna, mustaghniyatun, mustaghniyatani, mustaghniyatun untuk isim fa'il. Dan yang lainnya daripada tasrif al-furu' untuk kata istaghna dan turunan sighahnya. Yang para pendengar bisa membacanya secara mandiri untuk setiap tasrif furu' sighah yang ada daripada mauzun-mauzun yang sudah dituangkan dalam tabel. Kemudian tidak lupa tentu dalam setiap tasrif furu' yang tertuang dalam diktat ini barangkali di sana ada kekeliruan, maka penulis meminta kepada para pendengar
para peserta, para pengkaji diktat ini bila memang ada kekeliruan untuk disampaikan di grup kelas atau disampaikan ke setiap teman atau setiap musyrif yang menemani belajar para peserta sekalian. Demikian pembacaan secara singkat untuk tasrif al-furu' daripada kosakata bina naqis. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai materi tambahan untuk mengakhiri pembahasan di bab an-naqis, ya, bina naqis, kita berbicara sebentar atau sedikit tentang faedah seputar isim mangkus, isim maqsur, dan isim mamdud. Yang mana materi ini sengaja ditulis untuk melengkapi kajian tasrif bina mu'tal akhir, ya, yaitu bina naqis, bina lafif, bina multawi, yang ketiga bina ini semuanya diakhiri dengan huruf illah. Maka mungkin ini sebagai tambahan wawasan atau mungkin bahkan di sini kita perlu mengetahui maklumat ini, yaitu tentang isim mangkus, isim maqsur, dan isim mamdud. Yang pertama, tentang penjelasan seputar ketiga isim ini. Yang pertama adalah isim mangkus, yaitu isim mu'rab berakhiran ya lazimah yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Jadi isim mangkus adalah isim mu'rab diakhiri dengan ya lazimah. Ya, jadi di akhirnya itu di ujungnya mesti ada ya. Mesti ada ya lazimah yang mana huruf sebelumnya berharokat kasrah. Tetapi di situ harus diingat di mana huruf yang datang sebelum ya lazimah adalah huruf dengan harokat kasrah. Contoh al-qadi. Al-qadi. Kemudian ada al-muqtadi. Ada al-mustarwi. Ada al-muttaqi. Ya, ini contoh-contoh daripada isim mangkus. Contoh al-qadi diakhiri dengan ya lazimah. Jadi ya ini memang ada. Ya ini harus ada. Ya lazimah. Dan huruf sebelumnya yaitu huruf dhad adalah huruf dengan harokat kasrah. Maka inilah contoh isim mangkus. Dan ini adalah contoh bila mana mereka datang dalam bentuk ma'rifah, yaitu dengan tanda adanya al di setiap isim yang ada. Sehingga ya-nya harus tertulis. Tetapi lain kondisi bila mana mereka datang dalam bentuk nakirah, yaitu di mana al dihilangkan dari setiap isim itu, maka mereka tertulis dengan tanpa ya dan dengan mentanwinkan huruf yang sebelum ya. Kasrah tanwin. Sehingga al-qadi bila tanpa al, bila datang dalam bentuk nakirah, menjadi qadin. Al-muqtadi menjadi muqtadin. Al-mustarwi menjadi mustarwin. Al-muttaqi menjadi muttaqin. Ya. Ini, bentuk nakirah inilah yang kita temukan di dalam tasrif al-furu' atau tasrif usul kosakata bina naqis yang ada, yang sudah kita baca. Coba kita buka halaman sebelumnya. Contoh tasrif istaghna. Di situ ada mustaghnin. Mustaghnin ini bentuknya nakirah karena memang tanpa al. Namun bila mana mustaghnin ini kita imbuhi al, maka menjadi al-mustaghni, al-mustaghniyani, dan seterusnya. Contoh yang lain, misalkan ada mushtarin. Mushtarin ini bila mana kita beri al, maka al-mushtari, ya-nya dituliskan. Ya, seperti itu. Nah, ini tentang isim mangkus. Kemudian yang kedua, tentang isim maqsur. Adapun isim maqsur yaitu dia juga isim mu'rab, ya. Ini kita katakan mu'rab ya untuk mempertegas bahwasanya mereka ini bukan isim mabni. Kalau isim mabni kan jelas ya, ada misalkan dhamir, kemudian isim mausul,
ya, kemudian isim isyarah, kemudian apa lagi? Dan yang lainnya daripada contoh-contoh atau kelompok-kelompok isim mabni. Isim maksur ini adalah isim mu'rab berakhiran alif lazimah. Ya, kalau ini akhirannya bukan ya tetapi adalah alif. Alif lazimah yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya. Dan di sini dalam tabel yang menjelaskan tentang mencontohkan gambaran isim maksur, kita menyebutkan bukan masalah ma'rifah nakirahnya, tetapi masalah jumlah huruf yang menyusunnya daripada isim maksur. Di situ dikatakan, isim maksur itu ada yang thulatsiyah, ada yang ghairu thulatsiyah. Ya. Isim maksur ada yang thulatsiyah, ada yang ghairu thulatsiyah. Thulatsiyah atau non-thulatsiyah, sebagaimana disebutkan di dalam catatan kaki, adalah tentang urutan keberapa alif lazimah itu tersusun dalam kata. Ya. Pada urutan keberapa, alif lazimah yang ada dalam isim maksur itu tersusun dalam kata. Contoh, misalkan al-huda. Al-huda, kita tidak melihat al-nya ya. Yang huruf yang pertama adalah ha. Kemudian huruf kedua adalah dal. Baru huruf yang ketiga adalah alif lazimah. Maka untuk contoh ini, isim maksur ini kita katakan isim maksur thulatsiyah. Karena memang alif lazimahnya berada pada urutan ketiga. Ya. Contoh lagi al-asa. Al-asa, ain huruf pertama, shad huruf kedua, kemudian alif huruf ketiga. Ini juga contoh isim maksur thulatsiyah. Alif lazimahnya ada pada urutan ketiga. Ya. Sehingga al-huda, al-asa, kemudian contoh yang lain al-fata, al-ula, ini adalah contoh-contoh isim maksur thulatsiyah, di mana alif lazimah ada pada urutan yang ketiga daripada huruf-huruf yang ada. Ya. Atau boleh kita katakan isim maksur ini yang thulatsiyah adalah isim maksur yang memang tersusun daripada 3 huruf hijaiyah, yang mana huruf ketiganya adalah alif lazimah. Adapun yang lain daripada isim maksur yaitu isim maksur ghairu thulatsiyah, non thulatsiyah. Berarti apa? Huruf penyusunnya atau alif lazimahnya adalah pada urutan lebih dari urutan ketiga. Keempat kelima, atau keenam. Ya. Contoh al-muqtada. Mim, qaf, ta, dal, 4 huruf telah tertulis, kemudian baru disebutkan alif lazimah yang urutan kelima. Maka ini isim maksur ghairu thulatsiyah, al-muqtada. Kemudian al-mustashfa, ya. Al-mustashfa. Contohnya ini juga isim maksur ghairu thulatsiyah, mim, sin, ta, shin, fa, alif lazimah pada urutan yang keenam yaitu al-mustashfa. Kemudian al-mutawaffa. Kemudian ada lagi contoh lain al-mustafa. Ya, seperti itu. Ya. Ini tentang isim maksur. Ada yang thulatsiyah, ada yang ghairu thulatsiyah. Kenapa penulis menyebutkannya seperti ini? Kok berbeda? Yang isim mangkus kita sebutkan ma'rifah nakirahnya, kemudian yang isim maksur kita sebutkan thulatsiyah dan ghairu thulatsiyahnya, dan nanti isim mamdud kita sebutkan yang lain. Maka tidak lain adalah karena nanti pembahasan tentang isim maksur, mangkus dan mamdud ini berlanjut sampai di bab ke-7, di bab yaitu al-multawi, tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Ya. Nanti akan kita ketahui nanti. Dan tentu ketika kita melihat tasrif al-furu' untuk bina naqis ini, kita juga tidak melupakan isim maksur. Contoh misalkan ada mustaghnan. Mustaghnan ini bentuk nakirahnya. Dan di sini kita tidak bahas di dalam faedah ini. Tetapi itu tadi contoh yang ada kita baca tadi, mustaghnan, kemudian mushtaran, itu adalah isim maksur bentuk nakirahnya. Dan bila kita beri al, maka menjadi al-mustaghna, al-mushtara. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang isim mamdud. Isim mamdud. Isim mamdud adalah isim mu'rab berakhiran hamzah.
yang huruf sebelumnya adalah alif zaidah. Alif zaidah. Ini isim mamdud ini adalah apa tadi? Isim dengan akhiran hamzah yang huruf sebelumnya adalah alif zaidah. Dan di sini tabel yang menjelaskan tentang isim mamdud, pembagiannya adalah tentang asal daripada atau terkait hamzah yang mengakhiri isim mamdud tersebut. Yang pertama, isim mamdud dengan akhiran hamzah, ya, yang huruf sebelumnya adalah alif zaidah. Isim mamdud yang hamzahnya itu asalnya adalah wawu atau ya. Asalnya adalah wawu atau ya. Hamzah tersebut sebelumnya adalah berupa wawu atau ya. Asluha wawun au ya'un. Contoh ar-raja. Contoh ar-raja. Ar-raja, hamzah yang ada daripada kata ar-raja asalnya adalah ya. Ya. Karena kita tahu raja yarju berarti masdarnya apa? Rojayan atau roja rojaya rojawa yarju rojawan asalnya adalah wawu. Rojaan asalnya adalah rojawan. Ya, maka hamzah yang ada pada kata roja ar-roja hamzahnya adalah asalnya adalah wawu ar-rojau. Ar-rojau. Ya. Kemudian mengalami ibdal, maka wawunya berubah menjadi hamzah. Ya. Ya, ketika berubah menjadi hamzah, maka ini kita katakan sebagai isim mamdud. Isim mamdud. Ya. Kita katakan sebagai isim mamdud. Dan juga dikatakan sebagai isim mamdud karena memang huruf sebelum hamzah itu adalah alif zaidah, yaitu alif setelah jim, yaitu ar-roja. Asalnya kan mamdud itu kan artinya dipanjangkan ya. Artinya dipanjangkan. Jadi kalau misalkan hamzah tidak ada, maka menjadi ar-roja. Nah, maka diberhentikan dengan hamzah. Ar-roja'u. Ya. Asalnya ar-roja'u menjadi ar-roja'u. Demikian juga dengan al-buka'u. Al-buka'u asalnya al-bukayu. Al-bukayu menjadi al-buka'u. Nah, ini contoh isim mamdud yang hamzahnya berasal dari wawu atau ya. Seperti juga as-sama. As-sama asalnya adalah as-samawu. As-sama yang berarti langit. Asalnya adalah as-samawu. Hamzahnya asalnya adalah wawu. Ya, demikian. Kemudian isim mamdud yang berikutnya yaitu ya, isim mamdud yang hamzahnya itu merupakan hamzah asli. Ya. Hamzah asli yang datang setelah alif zaidah. Contohnya adalah al-qurra'u. Kemudian al-khatta'u. Al-barra'u. Maka hamzah yang ada pada masing-masing kata tersebut itu merupakan hamzah asli. Jadi begini, al-qurra'u itu kan kita tahu ya kata dasarnya fi'il madhi adalah qara'a. Ya. Al-barra'u asalnya adalah bara'a. Ya. Al-khatta'u asalnya adalah khati'a. Ya, jadi hamzahnya hamzah asli, bukan hamzah perubahan dari huruf yang lain. Maka dikatakan al-hamzah al-asliyah. Ya. Ini ada pada kosakata bina mahmus, ya, bina mahmus. Maka qara'a, bara'a, khati'a seluruhnya adalah bina mahmus, ya. Maka di catatan kaki disebutkan karena fiilnya adalah bina mahmus dengan hamzah di akhir kata. Seperti itu. Ya. Itu isim mamdud dengan hamzah yang asli. Yang ketiga, isim mamdud yang hamzahnya zaidatan lit-ta'nits. Zaidatan lit-ta'nits itu maknanya adalah sebagai tanda muannats untuk isim tersebut. Sebagai tanda muannats untuk isim tersebut. Ya. Contoh al-hamra'u. Al-hamra'u, al-khadra'u, az-zarqa'u dan as-sauda'u. Ya.
Jadi hamzah yang ada pada masing-masing kata tersebut merupakan tanda muannats. Nah, maka ini sebagaimana pernah dikaji di dalam diktat nahwu tematik tentang tanda-tanda isim muannats, selain tak marbutah, selain alif maqsurah, maka di sana ada contoh alif mamdudah. Nah, maka ini ada kaitan dengan isim mamdud zaidatan lit ta'nits. Ya hamzahnya zaidatan lit ta'nits. Ya. Di mana isim mamdud zaidatan lit ta'nits ini mereka adalah isim-isim muannats. Ya, karena memang hamzahnya yang ada merupakan tanda muannats. Sehingga hamzah merupakan salah satu di antara tanda-tanda isim muannats selain tak marbutah dan alif maqsurah. Tak marbutah contohnya jelas ya. Misalkan darajatun, kemudian cawalatun, ya, dan yang lainnya. Alif maqsurah contohnya misalkan Laila. Contoh lagi misalkan Salma. Dan yang lain daripada contoh-contoh isim muannats dengan akhiran alif maqsurah. Alifnya memang pendek. Itu mirip seperti alif lazimah. Ya, tapi beda ya. Tapi beda dengan isim maksur yang ini ya. Kalau Laila, Salma itu beda dengan bicara tentang isim maksur yang ini. Dan adapun isim muannats dengan alif mamdudah itu adalah isim mamdud dengan akhiran hamzah yang hamzahnya merupakan tanda muannats. Maka hamra, khadra, zarqa, sauda, ya. Ini adalah isim-isim muannats atau isim mamdud dengan akhiran hamzah yang merupakan tanda muannats. Jadi hamzahnya pada kata hamra, khadra, zarqa, sauda ini merupakan tanda muannats. Ya, demikian tentang faedah seputar isim mangqus, isim maqsur dan isim mamdud. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.